Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Eee, Kali ini kami akan mempresentasikan untuk final project Human Integrated System and Organization Behavior dari kelompok HIS 04. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 4 ini, ada Adelia Indasari, ada Adrian Pardomuan, ada Elizabeth Dwi, ada Emi Triwidi Astuti, dan ada Jesse Sultan Zaki. Sebelumnya kami akan membahas tentang apa yang telah kami rencanakan dan apa yang telah kami usulkan untuk final project ini. Jadi penerapan prinsip human factor and ergonomy ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Nah, manual material handling ini seperti mengangkat, terus mendorong dan memindahkan palet yang berpotensi menimbulkan resiko cedera muskuloskeletal dan kelelahan tinggi. Jadi ini tuh merupakan dan mengutamakan yang dilakukan secara berulang atau dengan teknik yang salah. Nah, penggunaan hydraulic hand forklift ini menjadi solusi efektif untuk mengurangi beban dari fisik operator dan menekankan akumulasi kelelahan, di mana ini meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan. Lalu, dari rumusan masalahnya terdapat yang pertama, bagaimana karakteristik antropometri operator mempengaruhi desain fitur utama hydraulic hand forklift dari tinggi pegangan, jarak pegangan, dan tinggi platform. Nah, yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan hydraulic hand forklift terhadap konsumsi energi dan tingkat kelelahan yang dibandingkan metode MHMA manual. Dan yang terakhir, rekomendasi desain ergonomis apa yang perlu diimplementasikan agar alat dapat digunakan aman oleh rentang populasi 5-95 tahun presentil. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan antropometri. Antropometri yaitu adalah pengetahuan yang menyangkut pengukuran tubuh manusia, khususnya dimensi tubuh. Itu dinyatakan oleh Suta Laksana 2006. Lalu antropometri sendiri itu terbagi atas dua bagian, yaitu antropometri statis dan antropometri dinamis. Lalu yang kedua yaitu bahasan mengenai biomekanik dan design of manual handling. Jadi biomekanika didefinisikan yaitu sebagai bidang ilmu yang mengaplikasi mekanika pada sistem biologi, di mana biomekanika itu merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. Biomekanika sendiri itu menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Di sini kita dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi biomekanika. Dalam ilmu biomekanika ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama itu adalah kecelakaan atau random, jenis kelamin, usia itu digolongkan atas berbagai kelompok usia, yaitu mulai dari balita, anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lanjut usia. Lalu faktor lain yang mempengaruhi biomekanika sendiri itu adalah ada juga jenis pekerjaan, pakaian, faktor kehamilan pada wanita, dan adanya cacat tubuh secara fisik. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan fatigue dan energy consumption. Fatigue atau kelelahan yaitu merupakan suatu proses yang terakumulasi dari berbagai faktor penyebab dan mendatangkan ketegangan yang dialami oleh manusia. Kelelahan di sini dapat diartikan sebagai proses menurunnya performa kerja dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh manusia untuk melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu diagram alir. Yang pertama yaitu melakukan penelitian, yang kedua itu melakukan studi literatur antara antropometri, biomekanik, dan design of manual handling, fatigue, dan energy consumption. Selanjutnya ada perumusan masalah, kemudian ada penentuan tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya ada penentuan ruang lingkup penelitian, kemudian ada metodologi penelitian, selanjutnya ada pengumpulan data antara data antropometri, data biomekanika,
dan fatigue energy consumption. Setelah itu dilakukan pengolahan data dan analisis pembahasan. Jika analisis pembahasan datanya sesuai, akan dilanjutkan penarikan dan kesimpulan. Setelah itu selesai penelitian. Berikut ini ada data antropometri tubuh dilakukan oleh ketiga pekerja yang diuji coba menggunakan forklift manual dengan data terlampir, yaitu contohnya ada dimensi ke-1 yaitu pekerja 1 170 cm, pekerja kedua 175 cm, pekerja ketiga 164 cm, sehingga didapatkan rata-rata sebesar 169,67 dan standar deviasinya sebesar 5,51. Terlampir juga antara persentil 1 sampai dengan persentil 99. Selanjutnya ada data antropometri tangan pekerja. Sama seperti antropometri tubuh, ini dilakukan pada 3 pekerja, yaitu dimensi 1 19 cm, pekerja kedua 16 cm, dan pekerja ketiga 17 cm, sehingga didapatkan hasilnya rata-rata yaitu 17,33 dan standar deviasinya sebesar 1,53. Untuk persentil 1 sampai persentil 99 didapatkan hasilnya terlampir pada tabel. Untuk selanjutnya ada gambar produk setelah perhitungan antropometri. Berdasarkan ini, hasil analisis yang kita buat dari data sebelumnya, pada hand forklift ini terdapat tubuh dimensinya itu pada tubuh dimensi 1 bernilai P90, pada tubuh dimensi 3 bernilai P90, pada tubuh dimensi 19 itu P90, dan pada tubuh dimensi 27 itu P90. Kemudian ada perhitungannya sendiri. Untuk perhitungan biomekanik dan desainnya itu kita menghitung horizontal multiplier atau faktor pengalih horizontal, di mana untuk nilainya sendiri yaitu 0,833, kemudian ada vertical multiplier atau faktor pengalih vertikal, di mana nilainya itu 0,775, dan distance multiplier atau faktor pengalih perpindahan dengan nilai 0,865, serta frekuensi multiplier atau faktor pengalih frekuensi, di mana nilainya itu adalah 1. Kemudian kita akan menghitung RWL, di mana RWL itu adalah hasil dari data-data yang sebelumnya yang telah kita peroleh, maka nilainya itu 12,85 dengan lifting index-nya untuk setiap bebannya itu dengan nilai 7,78. Pada hasil perhitungan kita bisa mengetahui bahwa berat beban yang diangkat itu melebihi batas angkat yang dianjurkan. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan risiko cedera tulang belakang. Pengangkatan manual harus dihentikan dan tidak disarankan, dan cara yang paling aman adalah menggunakan forklift. Sehingga forklift ini menangani seluruh pengangkatan dan pemindahan vertikal, sedangkan operator hanya mengendalikan peralatan dengan menggunakan tombol atau tuas, bukan memikul beban secara manual. Next. Selanjutnya itu adalah perhitungan fatigue dan energi, di mana pada perhitungan fatigue dan energi ini bisa kita lihat sebelum adanya penggunaan hydraulic forklift ini, nilai energinya itu lebih besar dibandingkan setelah penggunaan hidrolik. Bisa kita lihat pada poin pertama itu saat berjalan kita membutuhkan 85,75 kilokalori, sedangkan setelah kita menggunakan forklift hanya membutuhkan 36,75. Begitupun dengan manual lifting dan standing awkward. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Jesse. Selanjutnya di sini ada perhitungan fatigue dan energi. Hasil perbandingan dan interpretasi total energi per jam before 206,50 kilokalori dan total energi per jam after 137,81. Dan pengurangan absolut di sini ada di 269,50 dikurang 137,81 dan hasilnya itu 131,6875 kilokalori per jam. Dan pengurangan relatif di sini ada 131,6875 dibagi 269,50 dikali 100 sama dengan 48,9%. Kesimpulannya di sini, penggunaan hidrolik hand forklift secara signifikan mengurangi konsumsi energi operator dari 269,50
kal kilokal menjadi 137,8 kilokal per jam kerja, atau sekitar penurunan 48,9%. Pengurangan ini disebabkan oleh berkurangnya durasi dan intensitas aktivitas fisik berat seperti manual lifting dan walking, serta peningkatan durasi aktivitas ergonomi yang lebih ringan. Dampak positifnya terlihat pada penurunan kesalahan subjektif RPE dari level moderate hard menjadi light moderate. Penurunan resiko gangguan muskuloskeletal serta peningkatan potensi produktif dan daya tahan kerja operator. Selain itu data antropometri bekerja pada persentil tinggi P90 digunakan untuk mendesain alat dengan gagang yang dapat disesuaikan dengan tinggi 95 sampai dengan 110 cm dan diameter pegangan yang sesuai dengan variasi ukuran tangan operator, sehingga mendukung kenyamanan dan postur kerja secara ergonomis. Penting juga dilakukan pelatihan teknik kerja, pengaturan jadwal break yang terstruktur, serta monitoring kondisi fisik operator menggunakan wearable device dan kuesioner untuk mencegah penumpukan kelelahan dan memastikan kesehatan operator selama bekerja. Terima kasih atas presentasinya. Kami dari kelompok HIS 4. Terima kasih.